Kita akan bahas tentang in-group favoritism. Jadi, isme-nya itu. Tapi sebetulnya fenomena di balik isme itu banyak, ya. Jadi, yang akan kita bahas itu ini. Saya share dulu pakai ketikan ini ya. Namanya in-group favoritism, ya. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui ya, entah saya sudah pernah bahas atau belum, tapi setiap kali ada istilah pakai ism atau isme ya. Kan kalau di bahasa Arab tuh isim tuh beda lagi ya. Isim itu menunjukkan kata yang lain ya. Ini isme. Jadi setiap kata yang kemudian disematkan isme itu artinya gini, ide bahwa sesuatu sebelum imbuhan isme itu adalah terbaik atau benar. Jadi itu namanya isme. Isme itu kayak gitu ya. Jadi sesuatu hal, ide bahwa sesuatu hal sebelum kata isme itu baik. Misal gini ya. Misal, liberalisme, berarti ide bahwa sesuatu yang merdeka, sesuatu yang liberty, bebas, itu adalah baik. Itu kata siapa? Kata liberalisme, ya, gitu. Atau strukturalisme, ide bahwa segala sesuatu itu harus ada strukturnya. Harus ada strukturnya itu harus ada apanya? Ya harus ada struktur. Makanya kalau misalkan orang mencoba untuk memahami otak, maka dia mempelajari struktur otak. Jadi, kenapa ya orang bisa berpikir? Oke, berpikir itu strukturnya apa? Dia mempelajari struktur berpikir. Karena apa? Idenya itu adalah bahwa segala sesuatu itu mesti ada strukturnya. Tapi ada lawannya. Namanya apa? Fungsionalisme. Gitu. Apa itu fungsionalisme? Ide bahwa nggak usah ada struktur. Yang penting apa? Ada fungsinya. Ya, gitu ya. Maka nggak usahlah kita nyari-nyari struktur. Intinya berpikir itu seperti apa? Bisa nggak kita pindahkan fungsi berpikir nggak ada di otak, tapi di komputer, di laptop? Kayak gitu. Itu orang-orang namanya fungsionalisme. Ya, isme itu kayak gitu. Termasuk ada namanya nasionalisme. Ide bahwa yang baik itu yang mengedepankan kepentingan nasional. Saya garis bawahi ya. Ide bahwa yang penting itu adalah mendahulukan kepentingan nasional. Masalahnya ini kepentingan nasional apa kepentingan siapa? Itu namanya nasionalisme. Ya, itu idenya. Nah, ide ini yang menjadi keyakinan. Isme ini selalu jadi keyakinan, jadi faham. Ya, nah ternyata di fenomena psikologis ada satu fenomena psikologis yang bahkan kita kan kalau isme-isme yang ini nih yang di bawah kayak liberalisme, sosialisme, nanti ada teman-teman boleh diskusi sama saya soal isme-isme ya. Saya banyak mempelajari isme-isme ya. Eksistensialisme, misalkan ya, komunisme, apa lagi lah, radikalisme dan lain-lain. Itu isme-isme itu ya itu tadi ya, ide-ide tertentu. Ide-ide yang dia butuh bacaan panjang. Jadi prosesnya tuh nggak tiba-tiba dia mengadopsi isme itu, nggak tiba-tiba ya. Jadi kalau isme-isme yang di bawah ini, atau yang teman-teman ketahui kayak apa? Kapitalisme misalkan, terus apa lagi ya? Teman-teman boleh share di kolom chat, kira-kira isme apa lagi yang teman-teman ketahui ya? Yang ada ujungnya isme. Itu butuh proses panjang. Dia perlu adopting. Kita perlu memahami dulu, perlu tahu dulu, baru perlu kemudian menjadikan itu sebagai perspektif atau pandangan kita. Teman-teman tahu apa lagi nih soal isme? Boleh share di kolom chat. Kalau tahu yang lain ya. Yang ada hubungannya sama isme-isme, ayo apalagi. Semua itu pasti proses ujungnya akan menjadi faham atau keyakinan seseorang gitu ya. Tapi memang prosesnya panjang, nggak tiba-tiba ya. Pluralisme betul ya, romantisme betul. Ada romantisme ya. Sekularisme betul ada ya, romantisme. Romantisme itu tokoh utamanya adalah William Shakespeare ya. Kalau teman-teman baca sejarah filsuf ada zaman Renaissance ya. Ketika mereka bangkit lagi dari zaman Dark Age kegelapan ketika waktu itu dikuasai oleh gereja ya.
Jadi zaman itu tuh segala sesuatu dikuasai oleh gereja, ya, dan masalahnya pemikiran yang lain tidak bertumbuh. Nah, itu disebut dengan Dark Age, zaman kegelapan. Nah, setelah zaman kegelapan, muncul zaman cahaya, karena udah mulai ada percetakan dan penerbitan. Nah, gara-gara percetakan dan penerbitan, sumber utama ilmu pengetahuan bukan lagi gereja yang menguasai penerbitan, tapi bisa tersebar banyak. Jadi munculnya penerbitan percetakan atau orang-orang yang bisa bikin konten, nge-publish konten, itu penting. Nah, setelah zaman Renaissance, itu zaman namanya romantisme. Kenapa sih kita butuh pencerahan, butuh ide-ide, butuh mikir-mikir, gitu ya? Romantisme itu menyanggah ada yang namanya rasionalisme. Gitu. Banyak isme-isme ya, nanti kita bahas lagi ya. Ateisme, betul. Banyak isme-isme. Sosialisme, betul ya. Jadi intinya setiap kata yang ada sematkan dengan ide, disematkan dengan isme, artinya ide bahwa kata itu tuh adalah pemikiran terbaik. Menurut siapa? Menurut ismenya. Menurut liberalisme, yang ide terbaik adalah ide ketika orang bisa liberal, bisa bebas, isu soal kebebasan. Strukturalisme, ide bahwa segala sesuatu itu ada strukturnya. Fungsionalisme, ide bahwa nggak usah ngomongin struktur lah, kita yang penting fungsinya aja ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi ini sekali lagi, isme ini sebuah proses panjang. Tidak bisa orang tiba-tiba baca dikit langsung punya isme, nggak bisa. Dia perlu ngelahap banyak. Misalkan contohnya kalau kita pengen serius menggali kapitalisme, ya perlu serius juga menggali dan mengkaji Karl Marx ya. Baca bukunya Das Kapital itu. Itu bagus sih sebetulnya. Bagus banget. Jadi ada guru saya yang bilang kayak gini. Jika sebelum umur 20 kamu belum membaca Karl Marx, ada yang salah dengan hidup kamu gitu. Tapi setelah umur 20 bacaanmu masih Karl Marx, ada yang salah juga dengan hidup kamu. Jadi baca Karl Marx juga penting. Jadi jadi beliau itu ngasih tahu kita bahwa ternyata orang-orang itu menjadikan sesuatu hal itu jadi kapital ya. Ada pembagian kelompok gitu dan macam-macam dan sebagainya ya. Tapi ini mah butuh butuh proses belajar dulu untuk memahami isme ya. Tapi ternyata dalam psikologi, teman-teman, ada sebuah fenomena nih ya, di mana kita tuh otomatis punya ide tertentu tanpa harus berproses panjang. Namanya in-group favoritism ya. In-group favoritism, in-group favor, gitu teman-teman. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Begitu, udah sharingnya hari ini. Enggak ya, masa cepet banget ya. Nah, kita akan bahas dulu apa sih yang dimaksud in-group. Apakah in-group itu berarti di dalam kelompok? Ya, bukan tidak sesederhana itu, Ferguson. Ya. Tidak sesederhana itu, Besti, gitu ya. Yang dimaksud dengan in-group itu apa bentar ya? Ini nggak bisa muncul. Nah, yang dimaksud dengan in-group itu kayak gini. Nah, ini dia yang dimaksud dengan in-group ya. Jadi, dasarnya itu adalah gini. Manusia itu ketika berpikir itu butuh bantuan kategori. Ya. Jadi manusia itu kalau mikir butuh bantuan kategori. Ya, tiba-tiba misalnya kita lagi jalan, ketemu orang di jalan, Zen, masih inget nggak aku siapa? Kata orang itu. Terus, aduh ini siapa ya? Saya butuh kategori untuk mengenali dia. Teman SD bukan ya? Bukan. Teman SMA bukan ya? Bukan. Teman SMP kayaknya bukan. Teman kuliah kayaknya bukan. Nah, kategori pendidikan tidak dapat mengenali. Saya butuh kategori lain. Kebayang nggak? Jadi manusia itu berpikirnya itu butuh kategori. Ya, ini lagi bahas topik apa nih? Wah, politik nggak ikutan ah. Ini bagi bahas apa nih? Wah, make up asik ah, nimbrung ah, gitu. Kategori. Jadi human mind must think with the aid of categories. Kita tuh perlu dibantu berpikir tuh lewat kategori. Nah, cuman gini nih. Sekalinya terbentuk, kategori itu ternyata berdasarkan prejudgment. Dan kita nggak bisa tiba-tiba menghindar dari proses itu. Ya. Jadi dan kemudian kita jadi bergantung sama kategorisasi itu. Nah, gara-gara kategorisasi itulah kita jadi mengelompok-ngelompokkan.
Ini dari bukunya The Nature of Prejudice ya. Jadi Allport ini bikin buku bagus banget jadi rujukan di tahun 55. Lalu ini 25 anniversary di tahun berapa ya berarti? 55 tambah 25. Tapi saya punya bukunya yang 50 tahun, tahun 2005. Benar nggak ya? Kalau 55 sama 2005, 50 benar ya? 2005 saya punya bukunya. Nah, terus sekarang mungkin udah 60. Jadi buku ini masih terus masih terus diproduce karena dia jadi eksemplar ya. Nah, nanti di bawah yang akan saya bahas itu banyaknya eksemplar. Eksemplar itu apa? Riset-riset di mana pertama kali istilah itu muncul dan populer. Itu namanya eksemplar. Ya, jadi riset pertama. Kalau riset terbaru mah teman-teman bisa googling. Nggak usah saya sharing. Tapi pertama kali dan kenapa itu jadi tonggak pemikiran dan jadi keilmuan kontemporer psikologi, saya akan share yang eksemplarnya. Ya, seperti juga pertemuan bulan lalu, pertemuan 2 bulan lalu, saya pun melakukan seperti itu ya. Saya kasih eksemplarnya. Karena saya yakin yang state of the art-nya teman-teman bisa nyari sendiri. Tapi ujungnya atau dasarnya atau referensi babonnya adalah eksemplar itu tadi. Nah, jadi gara-gara kategorisasi ini, pengelompokan ini, kita jadinya punya kelompok. Ada kelompok-kelompok yang kemudian kita merasa bagian darinya, ada kelompok-kelompok yang kemudian kita bukan bagian darinya. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai in-group dan out-group, teman-teman. Ya. Jadi gini, in-group itu bukan berarti dalam kelompok, dan out-group itu berarti bukan luar kelompok, bukan ya. Tapi in-group itu ya merujuk kepada sebuah kategorisasi yang, nah itu tuh gue bagian dari itu. Ya, where we belong, aku tuh bagian dari situ. Sementara out-group itu merujuk pada kelompok-kelompok yang, ini bukan gue nih. Ini nggak gue nih. Ini bukan geng gue kayak gitu ya. Itu namanya out-group, teman-teman. Ya, jadi ada in-group, ada out-group. Jadi yang dimaksud in-group itu adalah kemudian kalau kita merasa jadi bagian dari kelompok itu, ya. Katakanlah kemudian saya nggak tahu ya, misalkan gini, teman-teman kemudian datang ke sebuah seminar misalkan ya, seminar offline, datang ke sebuah ruangan ya, terus datang ke sebuah datang ke sebuah gedung, seminarnya belum mulai. Tapi di gedung itu lagi ada coffee break. Nah, gitu ya. Kemudian di coffee break itu ada kelompok-kelompok orang yang lagi berkerubung. Nah, teman-teman biasanya nih ya, secara otomatis akan mencari kira-kira mana ya orang-orang atau kelompok yang kira-kiranya mirip sama aku gitu ya. In grupnya gue tuh mana gitu ya. Atau kalau teman-teman ingat zaman SMP, SMA, kita tuh nyari geng kita. Jadi ketika kita masuk ke kelas, kita tahu, kita bukan geng yang duduk di depan, misalkan. Yang kutu buku, yang suka ngerjain PR, itu kan pada duduk di depan ya, yang rajin-rajin. Juga bukan duduk yang di pinggir-pinggir, atau geng rohisnya gitu ya. Yang Iwannya atau yang Ahwatnya. Atau bukan geng yang nakalnya. Yang duduk di pojok, di belakang, yang pada tidur, yang bersembunyi kalau ada guru gitu ya. Nah, kita geng yang mana? Kita geng yang tengah-tengah. Bukan juga geng cupu ya, yang suka dibully dan lain-lain. Nah, ketika masuk ke dalam kelas, itu tuh udah mulai kategorisasi, teman-teman. Kita tuh bagian kelompok yang mana? Ya. Makanya termasuk ketika tahun 2001, ada fenomena yang kemudian memformulasikan. Jadi ngeformulate bahwa memang grup itu ada di dalam kelompok-kelompok sekolah. Sebuah film namanya AADC ya, yang fenomenal ya. Ada apa dengan cinta? Itu nunjukin banget bahwa ada geng AADC. Nah, sejak saat itu orang itu mulai berkelompok ya. Bikin geng, ada yang namanya AADC. Kemudian muncul fenomena, kalau teman-teman masih ingat zaman dulu ada fenomena bullying oleh kelompok atau gangster tertentu namanya geng Nero gitu ya. Nah, mulai tuh aku bagian dari grup mana, aku bukan bagian dari grup mana. Dan seolah-olah itu tuh jadi beda banget. Padahal kan sama-sama aja gitu ya, sama-sama manusia, sama-sama sekolah di situ, tapi bedanya ngerasanya beda banget. Ya. Makanya one person's in group may be another person's out group. Sekalinya kita masuk ke dalam in group, itu udah pasti out groupnya orang lain. Jadi kalau kita ngerasa bagian dari kelompok tertentu, nah maka kelompok yang bukan kelompok kita itu jadi out groupnya kita, udah titik.
Begitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan sampai sini jelas dulu ya soal konsep in groups dan out groups. Nah, nanti ada paham yang tadi yang aku sebut tadi ya, dengan paham namanya in group favoritism. Itu paham yang benar-benar lebih kuat dibanding nasionalisme. Ada kalau teman-teman baca tokoh namanya Michael Billig. Beliau punya buku bagus banget namanya Banal Nationalism. Ya. Apa ya? Nasionalisme itu konsep abstrak, berat gitu ya. Tapi kalau kata Billig, ada justru yang paling mudah kita bangun, yaitu apa? In groups. Nah, in group apa? In group favor. Jadi kalau mau ngebangun nasionalisme justru dari in group favor dong. Jangan pernah kita mengkotakkan kelompok. Ya, ada yang ngerasa nasionalismenya tinggi, gua kelompok nasionalis, lu bukan kelompok. Nah, jadi kayak gitu jadinya. Padahal untuk meningkatkan nasionalisme, kita justru perlu ngerangkul via in groups. You are my in groups. Nah, tapi nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita bahas dulu si eksemplarnya, basic-basicnya. Ya, kata Zahro nih di chat, nggak ada netral group ya. Nah, itu makanya dasarnya yang ini tadi. Gara-gara kita butuh kategori ini kemudian membuat kamar-kamar, membuat kelompok-kelompok. Kan tidak ada, jadi tidak ada kelompok yang netral. Kelompok yang netral itu jadi kelompok ketiga, kebayang nggak sih? Jadi ada in group, out group, another out group. Jadi tidak pernah ada kelompok netral. Ya, kalau ada netralitas itu namanya tidak berkelompok. Jadi teman-teman jangan pernah percaya gombalan bahwa kita mesti netral ya, enggak. Keberpihakan pasti ada, ya. Keberpihakan pasti ada. Jadi tidak pernah satu orang itu netral. Teman-teman boleh cek literatur apapun soal ini ya, Zahro. Nggak ada yang netral kelompok itu. Menariknya seperti itu. Lanjut dulu ya. Nah, jadi gini nih. Ketika kita fokus ke grup, ke kelompok, ya, maka seringkali satu akan mengubah cara kita melihat individu atau elemen-elemen di dalam kelompok itu. Ya, jadi gini, sekalinya kita ngomongin in group dan out group, udah hilang kekhasan individualitasnya tuh hilang. Contoh misalkan gini ya. Keluarga kita adalah orang Sunda. Yang kemudian ternyata punya pengalaman buruk dengan orang Palembang misalkan, katakanlah gitu ya. Ini contoh aja gitu ya. Terus tiba-tiba ada di antara kita, keluarga kita yang kemudian ngelihat seseorang, itu baik, juga cakep, keren. Terus ada orang yang nyeletuk di kelompok kita, di keluarga kita, tapi dia orang Palembang. Nyebut kategori, nyebut kelompok, membuat apa? Cara kita melihat dia, si individu itu jadi berubah. Bayang ya? Contoh, ada orang soleh, hafiz Quran, tapi dia anggota partai itu. Jadi, ketika dia tersemat pada kelompok tertentu, teman-teman pernah ngalamin kayak gitu? Kalau ada boleh ya, sambil cerita juga ya di chat ya. Kita suka sama personalnya, kita suka sama orangnya, tapi kemudian dia terafiliasi sama kelompok yang itu tuh out group kita, kebayang nggak sih? Ternyata ngomongin atau berfokus pada kelompok itu, kemudian seringkali mengubah cara kita melihat si individu. Dia keren ya, baik ya, tapi dia dulu milih Jokowi gitu. Jadi berubah cara pandang kita ke si individunya berubah. Emang kenapa kalau milih Jokowi, kan hak dia kan gitu ya. Tapi dia pendukung Prabowo gitu. Jadi seolah-olah luar biasa. Jadi teman-teman boleh share ya, ada cerita-cerita apa? Dia sering ngalamin ya. Dia ganteng tapi PSI. Ya ampun, sering banget kejadian ya. Oh, ada Canun ya. Udah ada defense lebih asik ya. Jadi gitu. Gimana ya? Memang ini alamiah. Makanya tadi ya, teman-teman kalau ngomongin isme yang lain, itu beda dengan ngomongin in group favoritism. Dia terjadi dan langsung mengakar kuat di kita. Makanya tadi kalau kata tokoh namanya Michael Billig, saya nggak tahu nyebutnya Michael Billig atau Mikhail Billig. Entah dia orang Amerika atau orang Eropa ya. Tapi bukunya bagus. Namanya Banal Nationalism. Gimana caranya membangun nasionalisme secara ringan
di permukaan. Jadi banal itu kan yang permukaan, yang di permukaan, banal tuh. Jadi change how we see the individuals or elements within the group gitu ya. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua nih. Yang kedua itu leads us to see one group as better or worse than another. Gitu. Misalnya tadi Kak Raffi bilang, dia ganteng tapi PSI. Emang kenapa dengan PSI? Emang kenapa? Apa bedanya PSI dengan PDIP? Apakah dia membuat PSI lebih buruk? Oh, mungkin karena PSI nggak lolos ke nasional kali ya, sementara PDIP lolos gitu ya. Tapi kelompok-kelompok itu membuat kita, mendorong kita, mengarahkan kita untuk melihat satu kelompok itu as better or worse than another. Gitu. Ini eksemplarnya. Seperti janji saya ya, dulu dari pertemuan awal, tiap kali saya share isu-isu soal apa sih mendalami kelas KMP ini, kelas mendalami psikologi, saya hanya akan memberikan eksemplarnya. Pertama kali, kemudian orang-orang ini istilah-istilah ini ditelurkan, ya, dicetuskan. Nah, di British Journal of Psychology tahun 63, bayangin teman-teman. Ini mamah saya aja baru lahir ya tahun 63. Ada tokoh namanya Henry Tajfel, ini keren banget Henry Tajfel. Bagus nih ya. Ini ngomongin soal classification and quantitative judgment. Ternyata kalau kita berfokus bukan pada kekhasan individu, tapi pada kelompok, ya jatuhnya dua hal ini. Kita tidak lagi melihat individu sebagai individu. Ya, makanya itulah kenapa kalau di Bandung, ini mah khususnya di Bandung, sekeren apapun kita, se-high class status apapun kita, kalau naik angkot itu disebutnya muatan. Ya. Secantik atau seburuk rupa apapun kita, seganteng atau sekece apapun, atau sejelek apapun kita, masuk di angkot itu sama-sama disebut sebagai muatan. Jadi, when we are in groups, we are just numbers. Ketika kita masuk dalam kelompok, kita tuh cuma angka. Ya, ketika masuk dalam kerumunan, kita tuh angka, nggak ada individualitas tertentu itu muncul. Jadi tadi ya, dia ganteng, baik, tapi dia bukan orang Sunda, gitu. Loh, jadi berkurang malah jauh nilainya. Padahal bisa, kan apalah yang membedakan gitu ya, orang Sunda dan Palembang, dan orang-orang yang lainnya, Jawa, macam-macam gitu ya. Makanya ketika ada satu logo gitu ya, yang seru kemarin ya, ketika ada logo halal kemarin kan jadinya rame ya, ini halal siapa nih, kok kayak halal Jawa nih gitu. Makanya yang paling bagus menurut saya halal Palembang, itu keren ya, pas, jelas kelihatan halal kayak jembatan gitu ya. Lanjut, kita contoh kayak gini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang mau disampaikan di komentari? Saya persilahkan buat teman-teman. Atau kalau mau ada yang mau ditanya boleh di chat. Ya. Atau ada yang mau open mic untuk nanya, sharing terkait hal ini? Saya hitung sampai 1. Nggak ada berarti ya? Aman ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh. Jadi di classification and quantitative judgment itu, Tajfel di tahun 63 ini bikin sebuah eksperimen menarik ya. Kayak gini. Ada beberapa garis. Ditanya si partisipannya, menurut kamu, mana yang paling pendek? Yang ini katanya yang paling kiri. Oke. Tapi beda nggak sama yang kanannya? Nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya? Iya, nggak beda jauh. Oke. Yang kedua, beda nggak sama yang ketiga? Nggak beda jauh. Jadi kita nggak ya. Ini memang lebih panjang, tapi lebih panjangnya tidak signifikan. Jadi itu istilah di statistik ya. Jadi kalau teman-teman belajar ilmu statistik, maka teman-teman akan mendapati kalau membandingkan ya, pakai analisis perbandingan apapun. Saya bikin tutorial statistik tuh yang paling sering ditonton ya. Kalau yang ada hubungannya sama psikologi itu nggak pada laku ya, paling nonton 200 gitu. Tapi kalau udah ngomongin tutorial, selain memang buat kuliah, banyak yang nonton ya, ribuan sampai sekarang, tiap hari 400 yang nonton. Nah, jadi ada beda, tapi bedanya tidak signifikan. Jadi kalau di statistik itu kayak gitu. Beda. Jadi beda nggak 10.000 sama 12.000 rupiah? 10.000 rupiah sama 12.000 rupiah beda nggak? Beda, tapi tidak signifikan. Artinya perbedaan 2.000 itu tidak mengubah apa-apa. Gitu ya.
Kecuali buat kenaikan barang ya, itu ngaruh banget. Ibu-ibu atau emak-emak pasti protes ya, harga itu ya. Nah, ini beda tapi tidak signifikan. Bahkan ketika kita bandingkan antara yang satu dengan yang tiga, teman-teman ya, coba dilihat baik-baik. Antara garis pertama dengan garis ketiga, mereka juga tidak beda secara signifikan sebetulnya. Pun juga kalau kita bandingkan antara satu dengan empat ya, jadi bedanya nggak signifikan. Empat dengan kelima pun begitu dan seterusnya sampai yang paling panjang. Gitu. Ya. Ini sebetulnya tidak ada masalah di sini ya. Tapi kemudian Tajfel melakukan eksperimen. Kalau si garis-garis ini diberi nama, diberi label kelompok, kalau kata Tajfel, jadi begini, teman-teman. Ya, kebayang nggak? Ya. Jadi seolah-olah ada dua kelompok besar, ini kelompok pendek, ini kelompok tinggi. Padahal antara si garis nomor 4 dan 5 tidak beda secara signifikan. Kok kenapa dia jadi tinggi, kok ini jadi masuk kelompok rendah ya? Nah, gara-gara ini aja orang tuh kemudian bisa berdebat. Yang mana yang in group, yang mana yang out group ya. Seru banget. Saya kalau udah ngajar ngomongin ini tuh bisa ajaib ya, ngasih banyak eksperimen ajaib gitu ya soal ini seru banget. Ya, jadi gara-gara dinamain kelompok, teman-teman. Dan itu kan alamiahnya kita ya tadi yang di awal. Human mind must think with the aid of categories. Gara-gara mikir berkategori-kategori kelompok ini, gara-gara dikelompokkan, kekhasan ini tuh yang sebetulnya sama rata, seimbang, sama-sama manusia, jadi beda banget. Ya, kebayang nggak kalau udah ada label kadrun sama cebong gitu ya. Aduh, jadi pusing gitu ya. Ini dan itu, kelompok radikal, nasionalis, macam-macam, Islamis, nasionalis, sekuler, macam. Jadi padahal nggak beda jauh, sama-sama aja gitu ya. Tapi kok entah kenapa jadi berubahnya kayaknya yang signifikan banget. Ini cuma garis. Jadi penelitian Tajfel itu, yang ini tuh cuma ngomongin garis, teman-teman. Itu cuma garis. Ya, iya betul kata Rafif ya. Bahkan bubur diaduk sama itu juga kan jadi pertentangan gitu ya. Kamu kelompok bubur mana? Bubur gratis. Kalau bubur bayar itu out group saya. Saya in group terhadap bubur gratis. Ya udah pengennya dibayarin terus. Terserah mau diaduk ataupun mau apa? Diaduk atau nggak diaduk. Asal gratis, aku in group sama yang gratis. Misalkan kayak gitu ya. Nah ini bayangkan ini cuma sebuah garis ya. Jadi si Tajfel itu kemudian bilang kayak gini. Itu cuma garis loh guys. Itu garis. Bayangkan kalau yang dikelompokkan dan dikotak-kotakan itu manusia. Bayang ya. Kebayang kalau yang dikotak-kotakan ini tuh manusia. Ini Palestina, ini Ukraina. Seolah-olah yang terjadi di Palestina itu ya nggak masalah. Di Ukraina jadi lebay gitu ya. Di Syria nggak kayak gitu. Jadi dan lucunya Ukraina tuh keren juga ya. Maksudnya lagi diserang, lagi diserbu, mereka masih sempat untuk bikin propaganda ya, dan itu keren menurut saya. Ya, jadi kalau katanya di Syria selama 5 tahun peperangan tuh cuman dibom roket berapa banyak gitu ya. Kalau di Ukraina baru 5 hari udah dibom sebagai berapa banyak. Wah, langsung dirujak tuh sama netizen ya. Tapi ya memang itu juga mengundang simpati ya, karena saya lagi bikin banyak video soal produksi narasi dan manajemen persepsi ya. Perang-perang propaganda tuh memang jelas terjadi di kita itu. Nah, termasuk ini lewat pengelompokan. Jadi adanya kelompok itu ngaruh banget, teman-teman. Ya, ngaruh banget. Jadi kategorisasi ini ngaruh, ya. Nah, ini belum masuk ke ismenya. Ini cuma baru di background-nya dulu ya, Ini belum isme nih. Santai ya, masih jam 8 lebih sedikit lah. Nah, makanya gini, kata David Wilder ya. Nah, ini Wilkes itu kemudian punya murid namanya Wilder ini. People often assume similarities within groups and differences between groups to a greater degree and across a broader range of characteristics than is warranted by objective evidence. Jadi orang itu sering mengasumsikan punya kesamaan dengan orang yang di dalam kelompoknya, ya, dibandingkan dan perbedaan dengan orang yang berbeda kelompok. Dengan derajat yang tinggi, yang greater, yang lebay. Dalam apa? Dalam hal apapun. Across a broader range of characteristic. Atas hal apapun.
dan daripada menggaransi atau mencari-cari objektivitas atau bukti bahwa memang mereka berbeda atau enggak. Nah, sampai sini kebayang ya. Jadi di sini nunjukin kalau sekalinya orang kemudian sudah merasa aku tuh bagian dari kelompok tertentu, entah kenapa merasa perlu ada kesetiaan. Loh, siapa yang nyuruh gitu ya. Nah, ini kalimat ini jadi kalimat eksemplar karena kemudian banyak dikutip ya si David Wilder ini di jurnal Advance in Experimental Social Psychology ya, tahun 86. Nah, ini baru lahir saya tahun 86. Tadi 63 mama saya yang lahir. Nah, ini 86 pas saya lahir. Baru lahir dia udah bikin kayak gini ya, social categorization, implication for creation and reduction of intergroup bias. Kata David Wilder. Dan ini tokoh-tokohnya banyak. Ya, tokohnya salah satunya ini Henry Tajfel ya. Dan ini juga tokoh-tokoh lain ya, ada Solomon Asch, ada Sergei Moscovici. Ini deng, Henry Tajfel ini siapa ya? Ada yang tahu ini siapa? Ini Serif, ini Henry Tajfel, betul. Ini Muzaffer Serif, ini Henry Tajfel. Ini orang-orang yang luar biasa. Saya kenapa hafal orangnya? Karena tipe saya belajar itu, saya perlu belajar. Jadi untuk ngerti sebuah teori, saya perlu tahu orangnya. Gitu, diajarin sama guru saya di UI waktu S2, Mas Abdul Malik Gismar. Jadi kalau kita pengen close reading, memahami betul apa isi pikiran seseorang, pelajari bibliografi, pelajari kehidupan dianya. Kemudian dia menelurkan karyanya apa aja. Nah, dari situ saya jadi bisa kenal dan paham sama apa teori-teorinya. Nah, dari situ kemudian saya jadi tertarik sama Siroh. Karena kemudian Siroh ngajak kita untuk menelusuri kehidupannya. Ya, nah, nunakusu, ada kosos, kisoh. Kita kemudian menelusuri. Nah, itu tuh disebut dengan mustaqofah. Mempelajari dengan bukan ngomongin soal teorinya, tapi kenal sama orangnya. Jadi saya tidak percaya dengan istilah ad hominem ya. Ad hominem itu kan jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang disampaikan. Enggak, saya perlu tahu dan kenal siapa orangnya gitu ya. Dan itu jadi patokan saya. Jadi ad hominem tidak berlaku buat saya. Saya selalu ngelihat orangnya. Kalau orangnya kemudian saya pikir tidak perlu saya rujuk, ya nggak usah dengar apa yang dia omong gitu. Makanya kan di Quran ada idja'akum fasikun fatabayan. Jika datang kepadamu orang fasik, itu kan nunjukin tidak ada ad hominem. Kita mesti lihat dulu nih, ini orangnya kredibel apa enggak. Nah, ini orang-orang yang menurut saya kredibel, walaupun semuanya ini orang Yahudi gitu ya. Kok pakai walaupun? Ya karena outgroup. Nah, itu pakai walaupun karena outgroup, tapi saya belajar dari mereka semua ya. Ini orang-orang Yahudi semua. Nah, ini benar-benar kebayang nih sampai sini ya. Gila ya. Sumber-sumber source information, knowledge sama science tuh datangnya dari negara yang kemudian wah, luar biasa, tidak mempraktekkan itu kemudian. Menarik nih, makanya menarik. Makanya saya perlu ngebalance nih antara ilmu barat dengan literatur review kajian dari apa yang saya yakini ya. Tapi intergroup biasnya mudah-mudahan lebih ringan sejauh ini. Mantap jiwa, luar biasa. Kita lanjut ya. Nah, tadi udah ya. Si focusing ini leads us to see yang mana yang, jadi yang kedua nih, leads us to see one group as better or worse than another. Jadi, nah si Tajfel itu tahun 70 bulan November, mungkin di antara teman-teman baru lahir ya. Rafif lahir tahun 70 ya. 70 tahun kemudian. In-group bias, nah ada yang namanya in-group bias, intergroup bias. Jadi kecenderungan, nah ini ismenya tuh dimulai dari sini teman-teman. Nanti ujungnya ada in-group favoritism ya, tapi kita ngomongin in-group bias dulu. Jadi in-group bias itu kecenderungan kita untuk favor, pokoknya ngedukung, menyelamatkan, nolong, nge-support, berat sebelah gitu ya, ke kelompok yang kemudian kita lihat ya rasanya itu lebih baik gitu ya. Ini saya bikin saya coba replikasi penelitiannya ini. Jadi ini walaupun tahun 70, ini kan eksemplarnya ya, sekali lagi ini eksemplarnya. Judulnya Experiments in Intergroup Discrimination, Scientific American ya, tahun 70.
Bagus banget ini penelitiannya. Saya coba di kampus waktu itu. Saya masih ngajar di UPI, masih jadi dosen eh, diperbantukan di UPI. Eksperimen di sana menarik banget. Orang-orang pada kaget. Jadi Tajfel ini kemudian ngeluarin sebuah teori, teman-teman. Namanya tuh minimal group paradigm. Apa itu minimal group paradigm? Bahkan dengan usaha yang paling kecil untuk ngebagi kelompok, orang itu bisa saling ngebully satu sama lain. Orang itu bisa kena intergroup bias, yaitu favor one's group, one one's group. Jadi gini ceritanya, waktu itu di kelas, eksperimen itu simpel. Saya minta kemudian mereka sama orang terdekatnya sweet. Tahu sweet ya? Apa tuh ya sweet ya kalau bahasa bakunya apa ya sweet ya? Diminta untuk apa tuh ya? Apa dong? Ada yang tahu nggak apa ya sweet? Diminta untuk membagi diri ke dalam dua kelompok gitu ya, dengan cara sweet. Yang menang dan yang kalah gitu ya. Nah, yang menang suruh pindah duduknya, yang kalah suruh pindah juga duduknya, teman-teman. Gitu. Mudah-mudahan kebayang ya. Gambreng. Pokoknya suruh pindah aja, gara-gara sweet, mereka pindah duduk. Ada kelompok menang, kelompok kalah, sweetnya. Lalu kemudian gini, saya pura-pura kasih uang, saya kasih modal mereka. Saya kasih modal mereka masing-masing 10 dolar. Mereka boleh ngasih ke orang lain. Nah, kira-kira mau ngasih ke siapa? Bebas. Mau ngasih ke siapa dan mau ngasih berapa? Bebas. Kebayang nggak apa yang terjadi, teman-teman? Ini menarik. Dan mereka pun pas di ujung, pas di debrief, pas dikasih hikmahnya, mereka pada kaget. Jadi ketika saya kasih lembaran uang-uangan 10 masing-masing. Jadi kertas saya potong-potong, masing-masing dapat 10 kertas. Isinya itu satu kertas itu anggap aja 1 dolar. Jadi mereka punya 10 dolar dan mereka boleh bebas ngasih uang ke siapa aja, gitu ya. Boleh mereka ngasih uang ke siapa aja, dengan jumlah berapa aja, atau bahkan mereka nggak mau ngasih pun boleh. Saya persilahkan kayak gitu. Mereka pada kaget. Nah, kagetnya apa? Ini temuan Tajfel. Temuan Tajfel ternyata terreplikasi dan terbukti di eksperimen saya. Mereka tuh mahasiswa yang homogen. Orang-orang Jawa Barat, kuliah di Bandung gitu ya, anak psikologi UPI. Saya suruh melakukan hal itu, menarik. Ternyata ini masih sama. Giving more money to in-group members. Jadi mereka ngasih uangnya itu lebih banyak ke in-group members. Kebayang nggak? Padahal tadi kan pas lagi sweet sama atau gambreng sama temennya itu kan orang yang dekat. Artinya kan mereka duduk sengaja deketan. Mereka sweet kalah, mereka pindah kelompok. Ketika diminta untuk ngebagi uang, saya acak dulu tuh, suruh pada berdiri, suruh pada muter, silahkan kasih uangnya ke siapa. Hasilnya kayak gini, giving more money to in group. Jadi orang yang sesama kelompok menang akan ngasih lebih banyak ke yang sesama kelompok menang dibanding ke kelompok yang kalah. Jadi kalau aku punya 10, rata-rata di 7 atau 6 ke kelompok sendiri, 3 atau 4 dolar ke kelompok yang kalah. Sampai sini kebayang ya? Wah, itu pas dikasih debrief, pas dikasih insight, mereka pada bilang, iya ya Kang, kenapa kayak gitu ya Kang ya? Aku nggak niat loh, beneran loh. Kebayang nggak? Sampai itu tuh melekat pada diri seseorang. Ini eksperimennya Tajfel, kenapa? Makanya bombastis, karena eksperimen ini ketika direplikasi, kemudian menghasilkan, wow, temuan yang dahsyat, ya, bahwa orang memang alamiahnya akan seperti itu. Yang kedua nih, in-group bias ini kemudian bikinin guessing that attractive people are in-group members. Ini dilanjutkan sama Johnson, perceived physical attractiveness of supporters of Canada's political parties. Ya, ini stereotip. Tapi saya replikasi ke kelompok yang sama. Siapa? Jadi gini, sebelum saya debrief ya, itu kan pertanyaan pertama suruh bagi-bagi uang. Terus saya tanya lagi ke mereka. Menurut kamu, di antara orang-orang di kelas ini, siapa yang paling cantik dan menarik? Kalaupun kalian mau menikah dan nyari jodoh, kira-kira akan siapa yang kalian keceng? Ternyata, teman-teman, orang yang tweetnya menang akan lebih memilih orang yang menang juga dibanding orang yang tweetnya kalah. Kebayang nggak? Itulah namanya minimal group paradigm. Jadi kita dibagi kelompok, dibagi koin aja kita udah pada gondok-gondokan.
Apalagi dipakein label yang seolah-olah melekat pada atribut kita. Islamis, nasionalis gitu ya. Makanya ada sebuah ormas yang katanya Islam banget, tapi malah ngebelanya ketika Rasul dihina nggak ikut ngebela. Kan rada aneh gitu ya. Ya memang kayak gitulah. Ada in-group bias itu terjadi. Kebayang nggak sampai sini? Luar biasa. Gitu. Nah, ini juga kata Rafif ya, tidak bermasuk mengeneralisir. Biasanya cewek-cewek lebih suka bikin kubu-kubu dibanding cowok. Itu tuh karena Rafif bukan kelompok cewek. Jadinya bilang gitu. Padahal kelompok cewek pasti bilang kayak gini. Cowok-cowok tuh yang justru berkubu-kubu, ngegeng-geng nggak jelas. Gitu. Coba tanya Ija. Iya nggak, Ja? Bener ya? Memang kita tuh, aduh, secara tidak sadar, my friend, terkelompok, terkategorisasi secara alamiah, dan itu jadi isme kita. Jadi janganlah dulu ngomongin isme-isme yang berat ya, radikalisme, komunisme, nasionalisme, ini dulu lah. In-group favoritisme, itu bisa nggak kita kelola, kita handle dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Jelas? Ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan? Boleh banget ya. Jangan ditahan. Atau ada yang tidak dimengerti gitu. Boleh sharing. Atau lanjut aja, kita lanjut lagi. Aman ya sejauh ini berarti ya. Oke, makanya contohnya kalau di beberapa kali kesempatan itu ini apa? Saya suka nanya nih ya. Kira-kira kira-kira kalau kalian suka sama sebuah partai politik, nah kira-kira ada penyihir nih yang akan gabung ke partai politik kita. Kira-kira penyihir yang mana? Pasti yang A ya. Gitu ya. Ya seru-seruan lah. Kalau misalkan kita punya kelompoknya namanya kelompok apa? Gitu. Jadi menamai kelompok juga udah termasuk bagian dari itu. Jadi saya kan punya komunitas basket ya, komunitas basket minggu, disingkat KOBAM ya. Komunitas basket minggu. Nah, kita bikin internal game. Bikin internal game itu kan, internal game itu jadi kita ada member 48 orang, terus kita bagi tim, satu timnya itu 77. Kita baginya secara random, sesuai dengan posisi dan lain-lain kita random. Mereka semua tuh main basket asik, teman-teman semua, tapi ketika dibikin internal game, tiba-tiba jadi apa ya, persaingan tuh jadi nyata. Terus terutama pada bikin nama kelompok, ada yang Makmur Jaya, tim saya namanya Always Better, ada yang timnya namanya Sarimbit, yang juaranya Sarimbit. Wah, mereka saling bully. Fenomenanya menarik ya. Padahal cuma random aja. Saya lebih pilih penyihir B biar kelompok lain takut. Gitu. Nah, makanya kata Brewer, ini juga ini salah satu tokoh favorit saya juga ya kalau baca. Jadi Brewer ini punya teori namanya optimal distinctiveness model ya, model pembeda kenapa orang bisa mengoptimalkan dirinya. Ini menarik nih. Many forms of discrimination, jadi banyak banget bentuk-bentuk diskriminasi dan bias itu dibangun atau berkembang bukan cuman outgroup itu memang pantas dibenci. Ya. Bukan karena kelompok lain itu buruk, bukan karena kelompok lain itu jahat, tapi karena kita tuh punya emosi positif yang lebay, berlebihan, kayak kagum ya, admiration, benar ya, pronunciation-nya, sympathy gitu ya, dan trust are reserved, udah keburu dipesan, udah nggak bisa dipakai lagi buat orang lain. Jadinya jauh dari outgroup gitu ya. Jadi sekalinya kita kemudian masuk ke dalam sebuah kelompok, bukan karena kelompok lain itu penjahat gitu ya. Enggak. Jadi kalau saya mengkritik orang, mengkritik sebuah kelompok, atau kita mengkritik orang lain, bisa jadi orang lain itu belum tentu jahat, kelompok lain itu belum tentu jahat. Bisa jadi karena kita yang kelebihan admiration-nya, simpatinya, trust-nya gitu ya. Jadi udah keburu kebuking, dan udah nggak bisa dipakai lagi, dan ketahan. Ketahan apanya? Admiration-nya ketahan, simpatinya ketahan, jadi admiration jadi curigation. Simpati jadi antipati, trust jadi hate, gitu ya. Jadinya ketahan dari outgroup, kata Marilyn Brewer. Ya. Nah makanya nih,
in group love or out group hate. Yang mana yang benar? Kita tuh cinta banget sama kelompok kita, atau kita tuh benci banget sama orang lain? Jawabannya enggak. Jadi kita tuh sebenarnya tidak pernah benci sama orang lain dan kelompok lain. Enggak pernah. Ya. K-popers. Iya betul banget. K-popers tuh gila banget. Gila banget. Untung follower-follower Instagram saya udah jarang K-popers ya. Gara-gara posting BTS meal dulu langsung wow aja ya. Pada unfollow. Gitu. Kata Zahro ini berarti yang secara alamiah ya Kang ya. Kalau emang digiring opininya sengaja dipolarisasi. Oh, justru gini, yang sengaja dipolarisasi itu ya gara-gara nemu teori ini. Jadi gini ya, saya ngasih sebuah rahasia penting nih. Jadi polarisasi Indonesia saya kaget juga. Saya kan bikin sebuah perusahaan, company namanya Makna Wellness. Pengen ngajak orang tuh semua pada sehat mental. Ya, maknawellness.com. Kalau teman-teman tahu ada Instagramnya Makna Wellness. Saya bikin itu jadi perusahaan serius ya buat ke corporate dan research-nya mau diseriusin jadi corporate gede. Lalu saya sowan ke guru saya waktu di UI. Karena beliau adalah tim suksesnya Obama, orang Indonesia yang literaturnya tuh luar biasa. Literaturnya luar negerian semua. Dan betul-betul memang keren banget orangnya. Dan kebetulan saya dekat sama beliau karena saya seneng dan belajar banget sama beliau. Saya nggak sebut namanya ya. Bahaya soalnya kalau sebut nama. Ternyata beliau ada. Jadi saya sowan ke beliau, terus beliau bilang gini, yang keren nih kayak gini nih, gue beli ya. Gitu. Mau nggak? Terus dia cerita, ternyata dialah dibalik semua buzzer-buzzer. Allah ya Karim, aku langsung speechless. Mas, serius mas? Serius? Allah ya Karim. Lu mau nggak Zen? Dananya gede. Saya ditawarin sama beliau ya 4M. Jadi makna itu mau dibeli dan dikasih disupport dana research 4M ya untuk produksi bareng, untuk memproduksi narasi gitu ya. Karena sejauh ini kan saya suka ngisi itu ya, produksi narasi dan manajemen persepsi ya di Spesiat. Saya juga sekarang jadi wakil ketua Asosiasi Psikologi Maritim ya. Ketuanya adalah Kapus Psi TNI. Jadi dekat lah dengan propaganda, psychological warfare. Saya ngerti banget dan ngajar itu gitu ya. Tapi ketika tahu di balik itu semua adalah beliau, Allah ya Karim, langsung, mas asli mas, bener mas, aduh. Lu mau nggak? Atau gini, lu jadi counternya. Jadi counternya pun dibikin. Counter propaganda. Jadi memang sengaja untuk ituin out group. Sama-sama dibayar juga. Tawarannya kemarin, kalau jadi in group 4M, kalau jadi out group 2M. Gitu, produksi narasi. Jadi kalau saya jadi out group, saya akan produksi narasi yang nge-counter. Dan itu akan direproduksi. Tapi kalau saya nggak ada hubungannya sama kesehatan mental. Nggak bagus nih kayak gitu. Kira-kira apakah saya dibayar juga kah? Wah gitu ya. Itu menarik teman-teman. Ya. 4M ya. Makasih mas, merepotkan. Kalau 2M, makasih mas. Itu bayarannya cuma gitu doang. Nah ini jadi kalau pertanyaan Zahro, ini yang berarti yang alamiahnya tuh diperbuas. Jadi supaya kita tuh natural membencinya. Karena orang nggak banyak sadar ini. Benar-benar kebayang ya. Dan jangan ketipu. Jadi yang berantem itu, yang di atas mah nggak berantem. Mereka lagi ketawa-ketawaan aja. Oh, lagi ngeluarin isu ini nih. Oke, kita counter sama isu ini. Yang di atas tuh udah pada ngobrol, udah pada janjian. Nah, kita jangan mau jadi korban yang kemudian mencintai berlebihan dan membenci berlebihan tanpa ada alasan gitu ya. Mesti kita gimana ya? Mereka mah dibayar gitu ya. Mereka mah membenci dan mencintainya dibayar. Muji-mujinya dibayar. Kalau kita kan enggak. Mau dibeli. Jadi saya memutuskan untuk tidak, sorry mas. Enggak sih, sebenarnya saya juga mau sih. Tanya istri, kata istri jangan. Ya udahlah, menurut istri ya. Jadi enggak. Tapi kalau teman-teman tiba-tiba melihat saya ganti mobil, mungkin ya, tiba-tiba punya rumah baru, nah itu barang. Tiba-tiba melihat saya flexing, itu berarti tandanya saya sudah dibayar dan dibeli ya. Mudah-mudahan enggak. Nah, makanya kata Melin Brewer, bahkan orang yang sama, kalau dikasih warna yang beda, udah. Jadi kata Zahro tadi betul, terpolarisasinya secara sempurna. Itu jadi isme yang ada di kepala kita. Apa ismenya? Kelompok gue lebih baik, harus dibela. Kelompok lu jahat, harus dibenci. Gitu, my friend.
Ini mudah-mudahan jadi pandangan kita ya. Sama sekali jangan mengotak-kotakan orang. Bahkan kalau di zaman Rasul itu, bahkan orang-orang yang paling dibenci, yang membenci Rasulullah, ketika masuk Islam, ketika beres Fathul Mekah itu ya jadi orang-orang baik gitu ya. Orang-orang yang beres. Contohnya siapa? Khalid bin Walid. Kan Rasulullah dimusuhin banget sama Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang bikin acak-acakan ancur-ancuran di perang Uhud itu, yang membuat Rasul kalah dan nyaris meninggal di perang Uhud itu kan Khalid bin Walid. Tapi kebayang nggak beliau jadi pedangnya Allah, itu kan gitu. Nah, janganlah kita membenci sesuatu berlebihan. Dan juga janganlah kita mencintai sesuatu berlebihan. Hanya karena label greens sama blues, kemudian kita jadi gawat. Nah, termasuk ini, Marilyn Brewer ini bikin eksperimen di jurnal ini ya. Ini in group love atau out group hate? Jawabannya ternyata in group love. Jadi ada orang yang sengaja dimasukkan ke kelompok hijau. Terus dia ceritanya di skenario-nya dikasih 5 buah radio terbaru. Karena ingat ini tahun berapa? Tahun 99 itu masih zaman radio ya, dikasih Walkman. Dikasih radio portable itu mau, seneng gitu. Kira-kira dia mau ngasih ke kelompok yang blues atau ke kelompok yang greens? Jawabannya ke kelompok yang greens, ke kelompok dia sendiri. Jadi yang kelompok blues ngasihnya ke kelompok blues, yang kelompok greens ngasihnya ke kelompok greens sendiri. Kenapa kayak begitu? Jawabannya karena ya aku admire apa diriku. Karena orang dapat positif self esteem, dapat harga diri yang lebih positif ketika dalam kelompoknya. Nah, makanya minimal group paradigm itu kemudian jadi a minimal group classics ya. Jadi minimal group paradigm ini diawali dari minimal group classics, Rabai sama Horowitz. Ya. Jadi semuanya tuh dapat radio akhirnya gitu ya. Ini contoh dari Rabai dan Horowitz tadi ya. Jadi nah ini nih, caution needed when interpreting results ya. Jadi hasil dari minimal group research tidak berarti bahwa prasangka dan diskriminasi, perlakuan yang berbeda itu hanya karena superficial, dinamika kelompok yang superficial. Tapi ternyata dia tuh nanti lama-lama akan mendalam. Ya. Jadi kalau kita kemudian kelompoknya kelompok budaya tertentu, kelompok politik tertentu, dengan background sejarah tertentu dan ekonomi tertentu, ini mudah banget digorengnya, kebayang ya? Jadi jangan pikir ini akan superficial teman-teman, tapi kemudian ini bisa jadi akan mendalam. Jadi makanya in group bias isn't unavoidable. Bukan berarti tidak bisa dihindari banget, bisa juga dihindari, dan juga ada efektif teknik untuk reduce prejudice, stereotyping, dan discrimination, ya. Gitu. Nah. Kenapa tapi intergroup bias itu bertahan? Salah satu alasannya karena mereka slow moving dan menjadi sistem. Apalagi kalau sekarang udah jadi aduh ya Allah, gara-gara rezim ini. Aduh, aku baru tahu juga ya Allah, menarik ini. Menarik ini, produksi narasinya ini gila-gilaan sekarang itu teman-teman ya. Jangan mau kita kemakan narasi-narasi. Makanya saya posting-posting ke arah situ jadi nggak laku juga posting-postingnya. Orang seneng postingan reels yang joget dan macam-macam ya. Luar biasa ya. Nah, salah satu alasan attach itu karena slow moving institution ya, karena negara kita nggak bergerak, orang bisa jadi produsennya ya, negara kita dan sistem yang ada. Juga budaya kita ya, yang kemudian harus loyal sama keluarga. Ingat ini masih saudara. Aduh, harus punya orang dalam gitu ya, penegakan hukum yang lemah, dan juga ekonomi yang nggak meroket gitu ya, yang membuat kemudian ini attach ya, bertahan dan menetap ya. Dan intergroup bias juga tidak seperti bias. Kenapa? Karena outgroup homogeneity bias. Maksudnya apa? Semua anggota kelompok tuh kayaknya mirip-mirip dan sama. Jadi kalau misalkan Ija bilang, semua laki-laki sama, nah contohnya kayak gitu ya. Itu namanya outgroup homogeneity. Semua laki-laki gombal. Semua laki-laki nggak setia, matanya jelalatan. Itu namanya outgroup homogeneity bias, karena menganggap homogen.
kelompok orang lain, yaitu laki-laki karena ijak perempuan, misalkan ini bisa contoh ya, atau kan perempuan itu ngelihatnya dari materi, nah gitu ya, misalnya saya bilang sebagai kelompok laki-laki, saya bilang bahwa semua perempuan itu ngelihat laki-laki itu dari materinya. Itu karena adanya namanya outgroup homogeneity bias. Jadi kita menggeneralisir gitu. Dan positive stereotypes and benevolent form of prejudice, atau ada stereotip-stereotip positif dan benevolent. Aduh, kalau perempuan tuh justru lebih anggun, lebih keren kalau di rumah, gitu ya. Itu kan kayak yang baik ya. Tapi itu kan prejudis. Artinya kan kalau orang boleh nggak sambil kerja, boleh nggak kemudian berdakwah, boleh nggak pendidikan tinggi, kan boleh. Justru Islam itu pertama kali yang kemudian mempromot hal itu ya. Ibunda Aisyah jadi ulama ternamanya kampus-kampus dan pesantren Liqoh Halakoh perempuan itu pertama ada. Sebelumnya sama sekali nggak boleh ngomong. Berapa kali itu ya istrinya Hindun, istrinya Abu Sufyan bin Harb, padahal Abu Sufyan bin Harb itu pemilik rombongan dagang yang besar, itu ikut ngomong di forum-forum itu selalu dihina, selalu dihardik, selalu ditegur. Ngapain istri kamu ikut ngomong gitu. Tapi sejak beliau masuk Islam, didengar banget ya, walaupun memang suka lucu ya pasangan itu tuh. Kalau teman-teman baca sirah, satu pasangan yang lucu sekali ya, Abu Sufyan bin Harb dengan istrinya ya. Dan ada yang namanya in-group favoritism sama affinity. In-group favoritism tuh ya, nah ini dia, in-group favoritism tuh kemudian kita selalu mencari pembenaran. Jadi isme, ini kita masuk ke in-group favoritism-nya. Isme bahwa kemudian apapun yang dilakukan kelompok kita adalah baik. Dan kita nyari pembenaran. Kayaknya tuh kesulitan banget kita untuk bisa objektif ngelihat kelompok kita. Kita pasti akan nyari pembenaran dan ngebela banget kelompok kita. Gitu teman-teman ya. Oke, ini contoh-contoh. Ini contoh-contoh eksperimennya ya, kayak Brouwer sama R-Rafi gitu ya. Ketika melihat gambar-gambar gini juga udah. Contohnya kemarin ya, ada ibu-ibu nabrak, ini mungkin teman-teman tahu ya. Ada ibu-ibu menabrakkan dirinya, kemudian ke Polres atau apa gitu ya. Terus wah langsung digoreng isunya ya. Ada yang bilang ini tuh ibu-ibunya pendukung Habib Rizik lah, ada yang bilang inilah, ada yang bilang itulah, padahal ternyata stres dan depresi. Lucu sekali. Nah, termasuk ini nih, apa sih pendapat mereka ketika melihat hal ini? Ternyata menarik penelitiannya ya. Jadi ngelihat wajah-wajah ke Arab-Araban bagi orang-orang Amerika gitu ya, bagi orang itu tuh menakutkan. Beda bagi orang-orang Asia yang biasa aja ya, ngelihat orang-orang yang seperti ini gitu. Jadi ternyata ya in group favor tuh penting, dan ini efeknya tuh kalau in groupnya luas ya, in groupnya bertahan, terus memang ada real life groups ya dan macam-macam. Ini juga tahun 2007 ya. In group homogeneity on in group traits, tapi kalau ke out group itu homogeneity on out group traits. Jadi kalau ke kelompok kita pasti kepribadiannya atau atributnya tuh yang baik-baik, yang bagus-bagus. Tapi ke orang lain, ke kelompok lain tuh atribut yang bertahannya seragam di atribut yang buruk-buruk ya. Ini jurnalnya di-publish di jurnal yang keren banget nih ya. Ini jurnal yang paling kredibel nih kalau di psikologi. Nomor 1 lah. Enggak, sekarang nomor 5 atau nomor 7 ya. Namanya Personality and Social Psychology Bulletin. Bagus nih. Jadi Rubin sama Badea nemuin bahwa yaitu kalau kita kemudian ke dalam kelompok, ke kelompok kita akan ngelihat dan menonjolkan sisi-sisi atribut yang paling bagus dalam kelompok kita. Kelompok kita mah yang penting mah saroleh, yang penting mah masuk surga gitu. Kelompok yang lain, itu mah anggota-anggota para koruptor, diproduksi dari partai yang suka korupsi, kayak gitu. Jadi seolah-olah ada traits gitu ya. Ada hal yang itu. Padahal kan bisa jadi enggak. Ada orang-orang baik di situ. Ada orang-orang yang sedang berjuang di situ. Ada orang-orang yang barangkali mungkin sedang memperjuangkan sesuatu. Gitu. Makanya yang kita kritik kemudian kebijakannya. Yang kita kritik dengan masuk akal apa enggak. Bisa enggak kemudian ini mengubah dan lain-lain. Makanya kita perlu saling mengerti dan memahami ya tentang hal ini ya gitu.
Nah, ini juga ada beberapa penelitian lain ya, Miles Houston. Eh, saya tadinya mau dibimbing sama beliau ya S3-nya ya, Miles Houston ini di Oxford University ya. Beneran Oxford ya, bukan Oxford bukan Oxford yang ada orang yang selebgram yang bilang kuliah di Oxford gitu ya. Nah, saya beneran dapat surat dari beliau ya, dari Miles Houston. Cuman karena nggak boleh sama emak, jadi nggak boleh berangkat. Udah di Indonesia aja lah yang deket, jangan keluar luar negeri katanya begitu. Jadi aja nggak jadi. Kalau udah deal-dealan kita, beliau udah mau ngebiayain, udah mau ngebimbing, tinggal berangkat ke sana, tapi tidak disetujui. Miles Houston ini neliti soal perception of gender group variability in majority and minority context ya. Ini menarik nih ya. Kalau ternyata studinya di perawat, kan yang mayoritasnya perempuan. Jadi beda nanti perlakuannya. Kalau di polisi, perempuan jadi minoritas. Ternyata beda juga perlakuannya. Ternyata in group homogeneity effect, bahwa kelompok kita tuh homogen, itu efeknya tuh akan kerasa banget. Ya, jadi female nurses ya, perawat perempuan akan melihat nurse laki-laki sebagai orang-orang yang lebih homogen daripada female. Jadi kalau kita tuh ngelihat diri kita, jadi kita tuh ngelihat kelompok kita tuh lebih variatif, lebih unik. Kenapa? Dalam kelompok diri kita sendiri, kita akan lebih menghargai keindividualitasan orang. Tapi kalau ke outgroup, enggak. Ke outgroup itu, lu semua sama lah. Lu nggak beda sama temen lu. Tuh, bela aja temen lu. Gitu. Jadi kita tuh jadi curiga. Jadi kalau ada dia tuh kelompok orang lain, lo melakukan sesuatu hal yang buruk, maka kayaknya temennya juga punya kebiasaan dan habit yang sama deh. Gitu ya. Mudah-mudahan ini kebayang nih. Ini lumayan nih, ngaruh banget ya. Ini tokoh-tokohnya juga Susan Fiske ya. Ini Peter Glick juga. Ini Susan Fiske menginspirasi saya banget. Saya banyak banget pakai bukunya. Bukunya lagi jauh. Keren banget ini ya. Nah, beliau mengatakan seperti ini. Termasuk juga bentuk-bentuk dari seksisme ya. Seksisme itu ide-ide soal jenis kelamin atau kemudian gender itu perannya seperti apa. Ya. Jadinya termasuk juga, nah ini saya kemarin baru sharing di timnya Canun ya, yang Diamond ya. Saya share ke mereka bahwa ada temuan besar yang barangkali kita tuh memperlakukan wanita tuh secara berbeda. Kalau teman-teman tahu bahwa level perceraian tuh tinggi banget di Indonesia, tinggi banget, nyampe 70% perceraian itu ya di tahun 2021. Dan yang lebih menarik itu perceraian itu karena menggugat cerai. Artinya perempuan yang menggugat. Nah, kalau perempuan yang menggugat itu kan berartinya yang digugat, yang menjadi tergugatnya adalah laki-laki. Kalau laki-laki adalah pemimpin, berarti kan kepemimpinannya sedang digugat. Kebayang nggak sampai sini? Jadi yang butuh menteri pemberdayaan itu bukan perempuan, sepertinya laki-laki. Karena kemudian hampir 70% itu gagal kemudian memimpin rumah tangga. Kebayang nggak sampai sini? Jelas ya? Berarti kita tuh banyak laki-laki payah di Indonesia. Satu itu. Kedua, fakta yang menunjukkan bahwa laki-laki ini juga tidak banyak ikut-ikutan kajian. Tidak concern sama pengembangan diri. Kebayang nggak sih? Saya nggak tahu nih. Apakah dari 27, 25, 26 peserta KMP ini kebanyakan laki-laki? Kan nggak juga ya. Ternyata kebanyakan perempuan ya barangkali. Kebayang nggak? Jadi ini termasuk yang disampaikan oleh Peter Glick dan Susan Fiske. Ya itu tadi. Kita kemudian yang concern yang besar itu ya akses perempuan terhadap ide-ide pembelajaran, akses kebijakan publik itu juga kurang. Nah, padahal fakta Indonesia tuh menunjukin banget bahwa kepemimpinan laki-laki itu juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Begitu. Nah, adapun milih kepemimpinan perempuan, salah pilih juga ya. Lucu lah, menarik lah ya. Ini kapan-kapan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, makanya in-group favoritism itu membuat kita, jadi membuat kita sebetulnya nggak ada hubungannya nih sama bencinya kita sama orang lain. Tapi lebih banyak terkait dengan bagaimana diri kita melihat diri kita dan kelompok kita.
ya. Gitu. Dan ini yang membuat in-group favoritism tuh bukan cuman jadi perilaku atau fenomena yang awam terjadi, tapi ini udah jadi isme, teman-teman. Ya, ini tuh semua udah jadi isme, udah jadi hal yang kemudian mengakar sekali di dalam diri kita. Ya, ini yang sempat saya share tadi ya. Ini udah jadi mengakar banget, jadi isme yang sangat mengakar si in-group favoritism tuh. Hati-hati. Jadi bukan berarti kita mesti mengkritik. Bukan berarti kita mesti mengkritik kelompok kita yang kita sayangi, bukan. Tapi kita kemudian mesti jeli dan juga aware dan waspada dan membiarkan diri kita berinteraksi dengan sebanyak-banyaknya orang dan menjaga kewarasan tetap ya. Tetap jaga logika berpikir kita. Asik. Begitu kira-kira kurang lebih yang bisa disampaikan nih sejauh ini soal in-group favoritism. Jadi ide bahwa ternyata kita cenderung akan favor, nolongin, nyelamatin, ngedukung in-group kita dibanding out-group. Begitu kira-kira teman-teman. Sampai sejauh ini, ada yang mau ditanyakan, disampaikan, dikomentarin? Boleh banget, silahkan. Mangga. Ada yang mau? Oh, Rafif, silakan Rafif. Suaranya ada kan? Kecil, Rafif. Kecil ya? Halo. Ada kan? Coba. Ya. 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 Oke, Kang. Menarik juga terkait dengan favoritism dan memang mungkin ya ini part deeping dari bias itu yang pertemuan sebelumnya itu yang kami lebih dalam lagi gitu ya. Dan mungkin saya melihat ini mangga koreksi Kang salah. Sebenarnya ada titik kewajaran juga sih in-group ini terjadi di sisi lain untuk yang pertama melindungi kelompoknya. Di mana ya kalau misalnya si kelompok ini kan punya prinsip lah, sebutlah punya hal yang mereka mereka puja atau hal yang mereka puja gitu. Nah, menurut Akang ini gimana nih? Karena mungkin in-group ini juga salah satu bentuk event supaya si kelompok ini tidak diubah-ubah gitu sama kelompok lain gitu kan. Nah itu gimana tuh Kak kalau misalnya seperti itu? Mohon Kak. Ya. Jadi gini betul banget ya. Jadi memang salah satu goals-nya, tujuan utamanya kenapa kita kemudian in-group favorisme itu muncul dan berkembang pada diri kita, itu karena memang kemudian salah satunya kita tuh dapat self-esteem, dapat keberhargaan diri. Gara-gara kita bergabung sama kelompok, itu makin naik. Gitu ya. Itu ada tokoh namanya Muzaffer Sherif yang tadi ada fotonya itu yang saya bilang, ini si Sherif. Itu neliti itu. Tapi kemudian kita harus tahu nih. Nah ini temuan Sherif juga. Jadi Sherif tuh bikin eksperimen namanya Robbers Cave Experiment. Dari nama sebuah gua tempat camping di Amerika. Jadi kalau Amerika tuh punya budaya namanya summer camp. Ya, camping di musim panas gitu ya. Nah, ada salah satu tempat camping namanya Robbers Cave namanya. Kalau mungkin di kita mah ada di mana ya? Di Gunung Puntang, di Lembang gitu ya kalau di Bandung. Tempat untuk camping gitu ya. Nah, di situ dilakukan eksperimen. Nah, eksperimennya dibikin konflik antar dua kelompok. Jadi kelompoknya dibagi dua, kemudian dikonflikin. Nah, ada temuan menarik. In-group favoritism muncul di situ. Realistik konfliknya muncul. Makanya teorinya teman-teman boleh cari orang namanya Muzaffer Sherif. Teorinya namanya Realistic Conflict Theory atau RCT, Realistic Conflict Theory. Teori konflik yang realistik. Nah, di situ dikasih tahu kayak gini. Ternyata si Sherif itu menemukan kayak gini. Orang yang paling banyak berkoar-koar, agresif, destruktif, ya, yang membenci orang lain tinggi adalah orang-orang yang kalau di struktur in grupnya dia tuh paling cupu atau paling lemah, kebayang nggak? Karena kemudian dengan dengan berbuat agresif, dengan berbuat menyulut kebencian, itu kemudian dia merasa itu akan dianggap oleh kelompoknya sebagai bagian dari kesetiaan. Nah, padahal enggak gitu. Jadi
Puncak utama dalam kelompok itu, kalau yang benar itu ketika, nah ini nanti nyambung ke pertanyaannya Feli nih. Berarti kita masih boleh berkelompok kan? Kan alami ya, apa yang harus diperhatiin supaya nggak lebay. Nah, upaya di mana ketika apa yang perlu kita lakukan di dalam kelompok adalah, iya, goals-nya adalah kemudian menumbuhkan dan mengoptimalisasi kelompok itu. Makanya tadi ada tokoh yang namanya Merlin Brewer tadi. Makanya saya bilang saya kagum sama Brewer, karena apa? Beliau berusaha untuk menyeimbangkan titik antara orang itu cinta kelompoknya karena menjadi bagian dari kelompoknya, bukan karena diri ini berkontribusi dalam kelompok. Nah, itu harus dua hal yang dibedakan. Saya share screen-nya. Jadi orang itu kalau berkelompok tuh nggak bisa membedakan dua hal. Dia seneng karena seneng jadi bagian. Jadi bagian, belong. Orang tuh cuma seneng karena seneng dia belong to the group. Bukan contribute to the group. Nah, ini yang perlu dibedakan. Ya. Kalau dia cuma belong, ngerasa dianggap, ngerasa aku punya eksistensi. Nah, ini jadi kacau nih. Goal outputnya jadi in-group favoritism tadi, jadi ismenya dia untuk bertahan dan tersinggung kalau kelompoknya di itu. Nah, itu hati-hati. Oh, termasuk nanti kalau kita punya sepupu, keponakan, anak yang udah mulai remaja, kok gampang banget kesinggung kalau temannya diungkit. Janganlah, jangan dulu jangan kebanyakan telepon-teleponan sama bestie kamu, marah dia. Jangan dulu nginep ya di rumah teman kamu, marah dia. Kenapa? Belongingness diambil. Karena dia masih belong. Beda kalau orang-orang ini berkontribut. Gitu ya. Aku tuh gabung ke sana tuh karena aku butuh kontribut. Gitu. Nah, itu yang harus dicek sama diri kita dan juga kelompok kita. Apakah aku ngasih kontribut atau perasaan nyaman ini karena belonging? Begitu kira-kira. Gitu, Viv. Ya, mudah-mudahan menjawab nih, Viv ya. Siap, mantap, mantap. Mantap. Nuhun pisan, Kang. Silakan Kang Adit. Sudah raise hand. Halo Kang, cek ada? Ada dong, merdu sekali. Gimana? Makanya sebenarnya udah sedikit kebahas tadi sih sama yang sebelumnya, pertanyaan Kang Rafif ya. Cuman yang mau saya tanyain itu tentang si konsep in group tadi, apakah untuk menjadi in group itu kita butuh pengakuan dari si grup tersebut? Kayak kita kan merasa kriteria grup ini ada di kita nih. Tapi apakah kita butuh timbal balik bahwa oh ya dari grup itu tuh kamu bagian dari kita gitu? Atau hanya sekadar klaim aja si in group itu, tidak ada timbal balik pengakuan dari si grup tadi gitu. Gitu aja Kang. Hatur nuhun. Sami-sami. Bagus pertanyaannya. Jawabannya betul yang tadi ya. Cirinya di dua ini, guys. Kalau kemudian ketika bergabungnya di in-group itu, kita butuhnya belonging, pengakuan, maka kalaupun nggak diakui, ya udahlah, supaya diakui kita beli merchandise-nya. Makanya supaya aku diakui sebagai bagian dari ARMY, bukan ARMY Sakinah ya, ini BTS ya. Maka aku harus punya merchandise gitu. Makanya ngantri, beli albumnya, gitu, punya posternya, terus tahu dia lagi apa dan gimana, ikut komen dan lain-lain, karena belongingness. Beda sama orang-orang yang kemudian ngasih contribution, ya, sama organisasi, sama kelompoknya. Jadi yang membedakan itu. Jadi justru ini jadi semacam checklist, Kang Adit. Semacam checklist itu artinya gini. Aku pasti akan berkelompok. Kita semua tuh pasti akan berkelompok. Makanya justru sambil ngejawab pertanyaan ini, saya pengen ngajak teman-teman untuk refleksi. Kira-kira aku lagi ada di kelompok apa aja dan di mana aja ya sekarang? Nah, pertanyaannya kemudian adalah, di kelompok itu, aku banyaknya contributing apa belonging? Aku butuh pengakuan nggak? Ya itu cuma dapat merchandise-nya, itu ya. Kan gitu ya. Kalau belonging mah, jadi kita tuh memang butuh pengakuan, butuh ada kartu anggotanya, butuh diajakin dan di-mention, diundang kalau rapat, gitu ya. Kalau contributing mah enggak, pasti enggak. Jadinya akan beda kerasanya. Gitu Kang Adit. Siap Kang. Berarti mau konfirmasi lagi. Berarti kalau berkontribusi itu kita ya udah lillahi ta'ala gitu ya.
Heeh. Betul, karena jadi gini, kalau contributing itu kita menjadikan kelompok sebagai media melakukan sesuatu, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Diulangi lagi ya. Contributing itu artinya, kalau kata si Brewer itu ya, kita menjadikan kelompok media untuk melakukan sesuatu, bukan untuk mendapatkan, bukan untuk gaining something, tapi giving something, bukan gaining, bukan dapetin sesuatu, tapi ngasih sesuatu. Makanya, loh aku udah puas kok udah ngasih gitu ya, nggak ada urusan buat apa namanya, buat dapet, buat apa gitu ya. Jadi kemarin saya diundang buat jadi pembicara di pengajian Al Hidayah Golkar se-Indonesia tuh. Ketuanya Bu Hetifah, bagus banget. Salah satu testimoni terhadap beliau adalah ya Bu Hetifah ini, anggota dewan dari Golkar ini, beliau itu contributingnya banyak banget, makanya orang tuh selalu ngebela. Tapi mereka sadar, mereka yang ngedolong, nge-push, dan deket-deket pengen nempel sama Bu Hetifah ini, mereka juga mengakui bahwa mereka tuh belonging. Tapi aku butuh dong. Aku butuh untuk diakui, supaya nanti ketika kontestasi di DPRD, aku bisa menang, kayak gitu. Yang lain. Jadi beda banget antara contributing sama belonging. Yang contributing, ya mudah-mudahan memang semuanya karena lillahi ta'ala ya, tapi cirinya kemudian adalah, ya karena aku udah banyak giving, dan aku tuh di sini karena kamu ngasih aku media untuk berkreasi. Kalau ternyata kamu nggak ngasih media aku berkreasi, aku juga bisa kok berkreasi di mana-mana gitu. Kalau contohnya beliau nih, Bu Hetifah. Makanya beliau bisa aja pindah misalkan ke PPP, PKB, dan lain-lainnya, dan udah dilamar terus gitu, digoda-goda terus sama partai-partai lain. Tapi kan beliau ya giving-nya di situ. Itu contoh. Kayak gitu Kang Adit. Mudah-mudahan jelas Siap. nih. Nuhun Kang, nuhun pisan. Mantap sekali. Nah, kata Aini, kalau sadar sama bias ini, jadi bisa ngebantu buat konflik manajemen dalam kelompok kah? Iya dong, betul. Untuk mengurangi drama-drama dan kelompok. Minimal gini, minimal mengurangi proses pergunjingan kelompok kita tentang kelompok orang lain. Itu yang paling minimal, kan pusing ya. Tiba-tiba ada bestie kita gitu datang, tahu nggak, udah lihat belum sih itu? Ngapain sih rambutnya digitu-gituin? Aneh banget gitu. Udah lihat belum sih itu? Jadi gimana ya? Kan jadi bingung gitu ya. Maksudnya apa gitu yang... Nah itu kan salah satu contoh drama. Tapi kan orang butuh bumbu mengompor ya. Makanya coba lihat cara-cara orang untuk manas-manasin ya. Wah gitu. Kayak postingan-postingan saya di Instagram juga ya. Itu contoh untuk manas-manasin. Kira-kira siapa yang tertarik nih? Siapa? Contohnya gitu. Memang konflik-konflik in group itu, jadi in group itu nggak ada konflik sebetulnya. Di in group itu konfliknya adalah nyari tahu posisi dia ada di mana. Nah biasanya orang-orang yang masih tadi belonging ya, kebutuhan untuk belongnya tinggi, ya lagi nyari tempat. Nah kayak gitu. Nah makanya betul. Kalau kita sadar sama bias-bias ini, kita kemudian akan pintar mengelola kelompok kita. Karena ya udah apa yang bisa dilakuin sama kamu kayak gitu. Ya udah kamu ya yang contribute ya, gitu. Nah kata Rafif, yang contribute biasanya no baper. Karena tadi balik lagi jadi media kita untuk ngasih. Gitu. Jadi kunci berkelompok yang baik, yang nggak kena isme in group favor, adalah yang contribute. Betul. Karena kalau kita berkontribut, kalau kita kemudian ngasih, kita akan punya mindset orang lain di kelompok lain pun lagi ngasih sama kelompoknya. Dan kita akan respect kelompok lain. Kebayang nggak? Karena kita melihat orang lain sebagai orang-orang yang juga ngasih sama kelompoknya. Which is kita respect juga. Karena kita pun ngasih dan tahu susahnya, beratnya diterima yang ngasihnya itu. Betul. Jadi kuncinya memang contribute. Sebagai ciri juga ya, bahwa kita apakah dalam kelompok favor, kena in group favoritism apa enggak. Gitu. Enggak, beli merchandise itu bukan bukti kontribusi. Beli merchandise itu, jadi gini ya. Ayo teman-teman, pada ini contohnya di saya di komunitas basket nih. Ayo teman-teman, siapa yang mau beli jersey baju basket? Yuk supaya jadi bagian
dari komunitas ini, yuk kita beli. Supaya nanti ada pertandingan, ada apa, pakai jersey itu. Mereka ngasih uang, terus mereka dapat jersey. Mereka bukan berkontribusi, bukan. Mereka apa? Mereka belonging, pengen jadi bagian dari komunitas ini, beli jersey. Kontribusinya apa? Nggak ada, belum ada kontribusinya. Yang berkontribusi itu kemudian yang mana? Yang milihin tempat, yang milihin tempat nyablonnya, yang nyari itu yang berkontribusi, yang ngumpulin uangnya, yang ngelola dananya itu yang kontribut, gitu. Jadi bedain antara beli merchandise, enggak Kang, beli merchandise kan berkontribusi. Nah, itu bahasa-bahasa propaganda supaya kita belong. Gitu Dian. Itu lagi ditambahin in-group waiver-nya. Betul. Betul banget, Dit. Itu yang aku pakai banget. Sadar sama in-group juga bisa untuk strategi marketing. Betul banget. Gitu, ya. Jadi beli merchandise itu the next level of belonging. Iya dong. Makanya orang-orang yang menggemari seseorang pasti pengen beli merchandise-nya supaya kita tuh jadi bagian dari dia dan dia jadi bagian dari kita. Itu yang disampaikan sama Ustadz Salim ya. Buku itu sekarang jadi merchandise. Nah, makanya Canon ini lagi berusaha nih, ada Canon masih ada di sini ya. Lagi berusaha untuk menjadikan buku itu sebagai media pembelajaran, bukan sebagai bukan sebagai merchandise karena suka sama orangnya. Gitu. The next level of belonging. Betul, ini keren banget, Aisan kata-katanya. The next level of belonging. Betul. Kontribut itu salah satunya contohnya yang menggerakkan, ya, atau yang membuat orang kemudian melakukan sesuatu sebagai bagian dari belongingness-nya, gitu. Betul. Jadi loyalitas enggak. Jadi gini, definisi loyalty itu cuma retain atau bertahan, ya. Jadi loyalitas itu nggak ngasih kontribusi. Aku ada di sini, ngapain? Ya ada. Ya, itu bukan kontribusi, namanya ada doang. Loyalitas itu cuma ada. Loyal itu. Artinya kan dia cuma ada, nggak pindah ke kelompok lain. Tapi kalau contribute, dia memang betul. Harus menyisihkan sesuatu, harus yaitu berkorban waktu, berkorban pikiran, tenaga. Betul. Itulah contribute. Gitu. Setelah beli merchandise terus nge-tag artisnya di story, terus sama artisnya nggak di repost ya, aduh, cuman jadi flexing doang kan. Nah, biasanya jadi bagian dari flexing bahwa aku bagian dari kelompok itu, flexing yang nunjukin pamer harta juga gitu ya, aku bagian dari kelompok kaya. Mereka nggak kaya, mereka ingin dilihat sebagai bagian dari kelompok orang kaya. In-group favor itu, in-group favor semua. Gitu. Berkaitan soal buku, Canun masih ada nggak ya? Nanti bisa jadi Canun yang jawab. Misalnya kalau saya mau jual buku mengandalkan personal branding, kan berarti membuat orang suka sama saya. Suka sama saya dulu, bukan bukunya. Dalam konteks marketing benar nggak? Atau dalam konteks in-group? Iya dong. Harus suka sama kitanya dulu kalau bisnis buku ya, memang. Susah sekarang jualan buku itu. Buku itu jadi memang sekarang tuh buku kalau kata Pak Jamil Azaini itu sebagai kartu nama. Jadi Kang Zain ini siapa sih? Oh, ini pemikiran saya. Kasih bukunya. Gitu. Memang bagian dari marketing. Marketing diri. Atau untuk menjual bukunya, dirinya juga yang harus di branding. Jadi buku itu bukan apa-apa lagi sekarang. Yang penting kan bagian dari pemikirannya ya. Makanya kan pemikirannya bisa lewat apa-apa ya. Apalagi Kang Adit kan udah asik ya bikin-bikin konten ya. Mantep tuh. Gitu. Nah, buku itu kemudian harus nunjukin bahwa pemikiranku ini jadi solusi atas permasalahan apa. Itu yang kemudian mau orang suka sama kita atau nggak suka, tapi mereka lagi ngerasain permasalahan itu, mereka mau beli. Jadi saya baru bikin 2 buku. Yang satu sold out. Yang satu lagi cetak-cetak terus.
Ya, yang pertama panduan personality buat HR itu laku langsung 4.000 buku terbit langsung laku. Cetak kedua 4.000 lagi habis juga ya. Orang belum kenal saya tapi idenya muncul di situ kayak gitu. Yang kedua kan soal itu ya SCMD, saatnya curhat dan mengungkap diri. Yang butuh-butuh curhat dan mengungkap diri beli, atau yang emang udah kenal duluan, yang udah dekat duluan gitu. Supaya kita benar-benar selalu kontribut, apa yang perlu disadari ya, nanya. Jadi menyadari kontribut itu dengan nanya dan kemudian melakukan. Jadi kadang kita kan kalau di komunitas atau di kelompok nanya tapi basa-basi. Ini yang paling penting di rumah aja, di rumah aja. Ini in group kita yang paling in group kan rumah ya. Di keluarga tanya aja ke orang-orang rumah. Misalkan apa yang bisa aku bantu yang membuat kamu lebih nyaman di rumah ini. Ditanya aja terus lakukan. Saya nanya ke istri, apa yang bisa aku lakukan? Ngepel apa? Ya udah ngepel. Gitu. Contribute aja ngepel. Gitu. Cuci piring, Pak? Iya, cuci piring aja. Gitu. Nyuci bisa nggak, Pak? Iya, udah nyuci. Itu salah satu yang disadarinya, nanya dan action. Bukan cuman sekedar basa-basi aja. Begitu. Itu penting banget nih. Dari mulai lingkaran terdekat kita, in group terdekat kita di keluarga, itu ngaruh banget. Ngaruh sekali. Monggo silahkan, ada yang mau sharing lagi, bertanya lagi, boleh ya. Kalaupun tidak ada juga nggak apa-apa ya, bisa kita akhiri. Saya sekalian juga nanti bakal promo, akan ada kelas dasar psikologi teman-teman. Nanti bisa hubungi Alnida nih, yang ada di sini atau yang ada di grup, atau Asfahani, ya, Asfahani Kurnia atau Alnida. Teman-teman bisa hubungi untuk ikut kelas dasar. Kalau ini kan isu-isu kontemporer di dunia psikologis ya, di psikologi ya. Kalau KDP itu kelas dasar psikologi, ya kita memang ngomongin soal basic psikologi, tapi 6 hari berturut-turut lah, sambil nunggu berbuka. Iya. Sambil nunggu berbuka. Tanggalnya, kok lupa ingat ya. Tanggal berapa belas gitu. Begitu. Ada juga yang tiap subuh. Yang tiap subuh itu gratis. Nanti saya ngundang teman-teman saya yang dosen di Unjani untuk sharing. Mereka keren-keren juga, jago-jago juga. Mereka cuma seringnya, mereka nggak di sosmed seringnya. Memang langsung ke akar rumput atau ke profesional, langsung ke corporate. Jadi jarang main sosial media. Tapi mulut ke mulut kredibilitasnya udah pada bagus. Nanti teman-teman ikut aja. Jadi abis subuh, ketika nanti Ramadan, jangan tidur lagi. Ikut aja nanti. Nanti aku share link Zoom-nya secara terbuka. Gitu. Tiap hari juga itu valid. Jadi yang tiap hari yang habis subuh, nah setelah seminggu yang habis subuh, baru seminggu yang intensif yang berbayar kelas, sambil kita ngabuburit bareng ngomongin psikologi ya, sambil lapar haus. Aduh, benar-benar, pernah kangen nih. Lapar dan haus di bulan Ramadan itu banyak temennya. Nikmat. Nah, hubungi Alnida atau Asfahani, di grup juga mungkin nanti ada. Kalau buat teman-teman ada diskon ya. Nah, kalau mau ngajak orang lain ada harga umum beda lagi. Ya, begitu kira-kira. Ada lagi yang mau sharing? Insya Allah bulan depan juga, masih di bulan Ramadan, juga kita masih ada kelas mendalami psikologi. Nah, saya salah ngepromoin ya bulan lalu. Saya bilang bulan ini tuh bahas soal halo effect atau impression formation. Justru itu yang nanti bulan depan. Jadi saya pengalaman banget wawancara rekrutmen kerja ya. Bahkan ketika jadi mahasiswa aja saya jadi koordinator rekrutmen pegawai PLN se-Indonesia Timur. Total yang kami rekrut selama 1 minggu adalah 8.000. Jadi sehari hampir 1.000. Itu waktu saya masih tingkat akhir S1, lagi ngerjain skripsi. Dari situ kredibilitas riset saya tinggi ya untuk rekrutmen. Nah, halo effect ini adalah hal yang paling ngaruh, yang kemudian bikin saya, oh ternyata membangun kesan itu penting ya, gitu. Itu nanti insya Allah kita bahas di KMP bulan depan ya, kelas mendalami psikologi bulan depan. Jadi seminggu yang abadah subuh, seminggu yang kelas psikologis, dan juga
ada KDP di akhir bulan April. In-group favor sama ya dengan fanatik. Ya, fanatics itu orangnya. Untuk nunjukin bahwa dia ngefan. Gitu ya. Tapi sayangnya fan itu belum tentu bagian dari kelompok. Tapi bisa jadi iya, betul, Ija. Bisa jadi iya. Tapi kita perlu tahu ya, fanatics itu orangnya, individual, bukan kelompok. Jadi tapi bisa jadi dia kena isme in group itu. Betul. Begitu. Silahkan ada lagi yang mau sharing, ngobrol, diskusi. Seru ya. Jadi nanti slide-nya saya share, saya kasih. Barangkali teman-teman juga pengen baca jurnalnya. Kalau teman-teman baca jurnal aslinya, itu banyak mungkin insight-insight yang teman-teman bisa temukan ya. Seru sekali in-groupan ini ya. Dan selama ini saya juga hanya share eksemplarnya supaya teman-teman ketika menemukan jurnal state of the art yang terbaru, jadi lawannya eksemplar itu state of the art. Yang paling baru modern, itu state of the art. Nah, saya hanya share yang eksemplarnya yang paling lamanya. Jadi supaya teman-teman nanti membandingkan, oh ternyata sekarang tuh udah sampai segininya ya, gitu. Riset-riset soal in-group bias, intergroup bias, sama tadi favoritism, isme itu udah mengakar kuat sebegitunya ya. Dan fenomena yang gilanya itu di kita di Indonesia ya. Saking ketakutannya orang sama radikalisme, sampai-sampai apa-apa itu disebut radikal gitu ya. Itu lucu betul. Menurut saya sih lucu banget ya. Ketakutannya kemudian berlebihan. Jadi saya beberapa kali ngisi kajian itu karena saya kan bagian dari Unjani. Di Unjani juga ada tim yang kemudian nge-backup dan ngejaga para dosen ya, karena para pemikir yang dekat juga sama TNI juga kita dijaga juga sama intel-intel juga. Suka ngasih tahu saya, jadi bahkan saya ngisi kajian di masjid-masjid aja pun juga ada intel-intel. Lucu gitu ya, lucu, menarik itu seru. Makanya pas akun saya dihack banyak juga ya, kemudian lapor juga saya ke beliau ya, ke beliau-beliaunya untuk mengembalikan. Sempat akun Instagram saya kena hack, email saya nggak bisa dibuka sempat, tapi alhamdulillah bisa balik lagi ya. Ini kuat-kuatan backup ya. Kuat-kuatan in group ya. Makanya contributing di dalam in group ya. Jangan cuma belonging. Kalau belonging susah nanti nyari pertolongan. Tiba-tiba di-kick aja kita dari grup ya. Mereka bikin grup baru yang nggak ada kitanya, kan itu bete ya. Kita bukan in group lagi. Begitu. Kalau tidak ada untuk dokumentasi, mari kita berfoto bersama. Nanti juga akan diberikan form evaluasi oleh Teh Asfahani dan juga Teh Alnida ya. Nah, untuk daftar-daftar boleh nanti ke Hani dan Nida. Han, Nida, tolong fotoin dong. Siapa yang bisa memfotoin? Iya Pak, boleh sama Oke. Hani foto. Nah, sama Hani nih. Yang lain kita tunggu dulu. Kita hitung sampai 1. Wah, ada Mas Siroj. Ternyata ada Mas Siroj ya. Sehat berkah selalu. Ayo Feli, ini foto Boleh Teh Dwi. on-cam. Silakan dihitung dulu sampai 5 nih. 1, kalau sampai 5 belum open cam, ya udah dihitung lagi. Enggak ya. Yuk. Iya, yuk siap. Siapkan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Sudah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya. Sehat berkah selalu.